Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Pada video kali ini aku akan mencoba berbagi bagaimana cara uji korelasi product moment atau sering disebut dengan Pearson menggunakan GSP. Sebelumnya teman-teman silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Pertama sekali aku akan mengajak teman-teman untuk melihat lembar informasi yang sudah aku sediakan di Excel. Coba kita lihat nanti apa itu uji korelasi Pearson atau product moment. Kemudian nanti kita coba membuat contoh data, eksperimennya juga. Kemudian ada ketentuan uji dan kesimpulan. Nah, kita langsung saja teman-teman. Untuk korelasi Pearson atau lazim disebut korelasi product moment adalah alat uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan dua sampel acak homogen dan berdistribusi normal. Jadi selain daripada uji korelasi, kita juga bisa menguji homogenitas data kita dan normalitas data menggunakan product moment, teman-teman. Nah, di sini aku sediakan contoh data ya. Ini misalnya eksperimen sebuah perusahaan ya. Dia memiliki karyawan sebanyak 40. Nah, ini kita sebut juga sebagai sampel penelitian kita. Kemudian perusahaan ini memberikan insentif kepada setiap karyawan, di mana setiap karyawan ini memiliki pemberian insentif yang berbeda-beda dengan skor yang sudah aku isi seperti ini, teman-teman. Kemudian tingkat produktivitas karyawan juga dicatat berdasarkan variabel produktivitas dan sudah terisi skornya sampai ke 40. Penting teman-teman untuk memastikan setiap data yang terentry jangan sampai ada yang kosong, nanti akan mempengaruhi data kita ketika melakukan analisis ya. Kemudian silakan teman-teman kopikan ataupun input ke dalam GSP ya. Di sini aku sudah sediakan dan sudah entrykan ke dalam Excel tadi dan aku input ke dalam GSP ini, maka tampilan layar editor untuk variabel akan muncul seperti di layar ini, teman-teman ya. Ini ada variabel pemberian insentif ya. Kemudian ada variabel produktivitas berdasarkan yang ada di Excel tadi. Nah, sebelum kita uji, silakan kita pahami terlebih dahulu yaitu apa itu ketentuan uji dalam uji korelasi product moment ini ya. Kita selalu akan berangkat kepada hipotesis ketika berhadapan dengan uji statistika, teman-teman ya. Untuk hipotesisnya adalah hipotesis 0, tidak terdapat hubungan antara variabel pemberian insentif dengan produktivitas karyawan. Kemudian hipotesis 1, terdapat hubungan antara variabel pemberian insentif dengan produktivitas karyawan. Nah, untuk menyimpulkannya nanti kita akan berangkat dari ketentuan dengan memakai confidence 95% dan 5% atau 0,05 adalah minimum kesalahan. Jika signifikan lebih kecil alfa 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Jika signifikan alfa lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Belum menyimpulkan, kita uji di aplikasi GSP ini. Aplikasi ini teman-teman bisa diakses gratis dan itu sudah bisa diinstal di Windows 10 atau 11. Silahkan teman-teman coba, dan ini merupakan aplikasi yang menurutku fleksibel dan bisa kita gunakan secara friendly ya, karena fungsinya sangat mudah untuk kita gunakan ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada uji regression ya. Kemudian silahkan pilih correlation yang ini, maka akan muncul ya jendela korelasi. Di sini teman-teman pindahkan pemberian insentif ke variables ini, kemudian produktivitas ke variables ini juga ya. Pastikan centang yang untuk Pearson atau product moment ya, dan pastikan juga laporan untuk signifikansinya, karena ini nanti kita memutuskan
apakah dia ada hubungan atau tidak teman-teman. Nah, maka dihasilkan uji korelasi Pearson ya, seperti yang ada di layar ini teman. Dan untuk membaca data ini ataupun output dari GSP ini, kita akan lihat di Excel tadi ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya nilai korelasi Pearson atau product moment sebesar 0,634 ya. Ini hasil dari GSP tadi, aku kopikan ke Excel ini. Kemudian itu menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel insentif dengan variabel produktivitas karyawan. Karena nilai signifikan sebesar lebih kecil dari 0,01 ini ya, dan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel pemberian insentif dengan produktivitas karyawan. Nah, itu berangkat dari ketentuan uji dan ada hipotesis yang sudah kita bangun tadi teman-teman. Nah, demikian caranya, artinya ketika ditarik kesimpulan bahwa setiap perusahaan ataupun perusahaan yang tadi menjadi contoh kita tadi itu memberikan pemberian insentif, maka produktivitas karyawan secara umumnya, secara data ini akan juga semakin meningkat, seperti itu. Demikian caranya untuk uji korelasi product moment ya, silahkan dicoba teman-teman, dan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar, dan semoga informasi ini bisa menambah informasi mengenai penelitian dan juga analisis data kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.